warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi sama saya, Indra Agus. Kali ini kita coba membahas contoh soal struktur statis tertentu, simple beam, balok sederhana, di mana bebannya adalah beban merata segitiga. Ini ada soal beban merata segitiga terletak pada dua tumpuan. Di titik A adalah sendi, kemudian di titik B adalah roll, dan ada debit sebesar, bukan debit ya, ada Q beban merata 2 ton per meter ya, jadi bentuk bebannya adalah beban segitiga. Kemudian jarak dari A ke B adalah 5 meter. Beban segitiga ini biasanya terjadi pada tekanan tanah lateral ya, kemudian bisa juga pada tekanan pada sebuah reservoir yang disebabkan oleh tekanan air. Nah, ini soal ada balok dengan beban merata segitiga, kemudian tentukan perletakan, reaksi perletakan, dan gaya dalam. Di dalam hal ini adalah momen lentur dan gaya geser. Gaya normal tidak ada karena di sini tidak ada gaya horizontal. Nah, pertama kita menentukan reaksi perletakan. Jadi kalau kita lihat di sini beban, kemudian di titik A akan terjadi nanti reaksi dan arahnya pasti ke atas karena bebannya aksi arahnya adalah ke bawah. Kemudian di titik B juga akan terjadi reaksi dan di sini ada 2 ton per meter, tapi kalau yang ini sejarak X misalnya, ini adalah Q kali X per 5. Ini adalah Q kali X per 5. Kalau ini adalah 2 ton per meter. Nah, jadi yang pertama kita menghitung berapa reaksi di titik B. Ya, jadi kita sigma MA sama dengan 0. Jadi seolah-olah kita berdiri atau meninjau dari titik A. Kemudian kita perhatikan min PB dikali dengan 5 kali L, min karena asumsi kita kalau negatif berlawan arah dengan jarum jam. Kemudian Q, kalau kita lihat dari titik A searah jarum jam, yaitu kita hitung luasnya adalah Q dikali dengan L dikali setengah. Jadi di sini Q dikali setengah L, kemudian bekerja di titik ini, yaitu 2/3 dari L. Ini 2/3, kalau kita lihat dari titik A, titik beratnya adalah 2/3 dari titik A. 2/3 L sama dengan 0, maka didapatlah PB nya itu adalah 3,33 ton di titik B. Kemudian ini positif. Kenapa positif? Kalau positif berarti asumsi kita benar bahwa PB itu arahnya ke atas. Kemudian sigma MB sama dengan 0, berarti kita mencari reaksi di titik A, VA kali L positif searah jarum jam, kemudian bebannya nanti adalah negatif berlawan arah dengan jarum jam. Jadi Q kali luasan dikali dengan jarak dari titik beratnya ke titik B adalah 1/3 dari L. Di 1/3 dari L. Nah, maka didapatlah reaksi di titik A adalah 1,667 ton. Kalau kita lihat, maka reaksi yang paling besar itu adalah di titik B dibandingkan dengan titik A. Di titik A hanya 1,667 ton, kemudian di titik B adalah 3,333 ton. Nah, ini positif, berarti asumsi kita benar bahwa arah PA itu adalah ke atas. Kemudian kita kontrol gaya vertikal, gaya yang vertikal, yaitu kita jumlahkan reaksi di titik A ditambah di titik B harus sama dengan beban yang ada. Di bebannya adalah setengah kali Q kali L. Itu kalau ya hasilnya sama-sama, aksinya 5 ton dan reaksinya juga 5 ton. Berarti ini oke. Nah, kemudian lanjut persamaan momen. Ini persamaan momennya adalah kalau kita tinjau dari titik A ke titik B, di mana
X ya, dari free body dari A ke B, kemudian kita potong sebagian ya seperti ini, sejarak X, di mana X itu besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan 5. X dihitung dari A ke titik B, kita potong sebagian, ini ada VA titik A, kemudian ada beban sejarak X, ini asumsi momen positif, asumsi gaya normal positif, asumsi gaya geser atau galintang positif. Nah, ini besarnya adalah sebesar Q kali X per 5. Nah, kemudian kita tinjau seolah kita berdiri di sini. Berdiri di sini berarti ini MX negatif berlawan arah dengan jarum jam, kemudian VA kali X, VA kali X, kemudian ini negatif, luas ini adalah QX per 5 dikali dengan X kali setengah, kemudian dikali jaraknya dari titik ini, titik beratnya adalah sepertiga dari X. Maka persamaan momennya adalah MX VA kali X kurang Q X pangkat 3 per 30. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan 0, maka momen di titik A sama dengan 0. Kita masukkan X nya 5, maka momen di titik B sama dengan 0. Kemudian momen maksimum. Momen maksimum, sebelum kita menghitung momen maksimum, kita harus menghitung dulu X maksimum. Jadi X maksimum di sini adalah turunan pertama dari persamaan momen sama dengan 0. Ini adalah persamaan momen yang kita tentukan sebelumnya. Jadi turunan pertamanya adalah VA dikurang, ini turunnya adalah 3 Qx kuadrat, 3, 30, 3 nya hilang, 30 tinggal 10. Jadi VA kurang Qx kuadrat per 10 sama dengan 0. Kemudian X max-nya bisa dihitung karena VA nya ada, Q ada, maka momen max itu terjadi adalah 2,887 meter dari titik A. Kemudian baru kita bisa menghitung momen maksimum. Kita gunakan persamaan momen. Ya, ini persamaan momen, tapi X-nya adalah X maksimum. Ya, kita ganti X-nya menjadi X maksimum. Kita masukkan X-nya 2,887, maka didapatlah momen maksimumnya adalah 3,208 ton meter. Inilah momen maksimum yang terjadi pada sejarak 2,887 meter dari titik A. Nah, kemudian gaya geser itu adalah turunan pertama dari persamaan momen. Nah, ini adalah persamaan momen, kemudian ini adalah turunan pertamanya VA, ini jadinya 3 per 30 Qx pangkat 3 disederhanakan jadi Qx kuadrat per 10. Jadi kalau X sama dengan 0, LA 1,667, kalau X sama dengan 5, LB sama dengan min 3,33 ton. Jadi 5, ini 5 kuadrat dikali 2, 50 dibagi 10 adalah 5, VA dikurang, VA tadi adalah berapa? 1,33 dikurang, ya dapatnya 1,66, dapatnya 3,33. Nah, kemudian ini kalau kita gambar, ini momen lentur ya, momen lentur, bidang momennya. Ini titik A, ini titik B, tadi 0, kemudian momen maksimum itu terjadi sejarak 2,887 meter. Momen maksimumnya adalah 3,208 ton meter. Dan ini adalah garis persamaan momen. Jadi ini adalah persamaan garisnya. Persamaan garis ini adalah yang ini. Di garis ini terbentuk karena persamaan ini. Inilah persamaan momennya dari titik A ke titik B. Jadi kalau kita bikin tabelnya dari X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan momen, maka inilah momen yang terjadi. Di titik 1 itu 1,6, ya di titik 4 sejarak 4 meter dari titik A itu adalah 2,4. Ini ada semuanya di sini. Nah, kemudian gaya geser kira-kira seperti ini. Ini adalah persamaan garis, ini adalah ini. Ya, ini gaya geser lintang di titik A 1,667, kemudian di titik B 3,33 ton. Ini adalah persamaan garisnya. Jadi kalau kita
persamaan ini kalau kita masukkan X nya 0, ini 1,67, 0,5, ini hasilnya ya. Nanti ada yang sampai 0 di antara 2,5 dan 3. Nah, di sini sama dengan 0. Sama dengan 0 itu sama dengan momen maksimum itu gaya lintangnya adalah 0. Nah, ini 4 min 1,533. 5 min 3,33 ton. Maka dapatlah kita gaya bidang momen dan gaya geser bisa kita gambarkan dan bisa kita hitung besarannya. Saya sudahi, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.